Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi dengan Media Belajar Indonesia. Kemarin-kemarin kita udah selesai untuk tes SKD, seleksi kompetensi dasar untuk CPNS 2019 yang penyelesaian tesnya adalah di tahun 2020. Tapi ini masuk periode 2019. Kali ini selanjutnya adalah dilanjutkan tes tahap selanjutnya adalah SKB atau seleksi kompetensi bidang. Oleh sebab itu kita bakal bahas materi SKB CPNS. Kali ini kita bakal bahas materi tentang keguruan. Banyak hal yang dinilai di dalam SKB keguruan. Yang pertama kita bakal bahas adalah persyaratan yang harus dimiliki oleh guru. Karena yang dinilai itu selain ini ada pengertian pembelajaran, teori pembelajaran, ciri-ciri pembelajaran, ada metode, ada model. Sementara kita bahas yang ini dulu, yang pertama. Lanjut. Persyaratan yang harus dimiliki oleh seorang guru. Ada 4 kompetensi pendidik yang harus dimiliki oleh seorang guru. Yang pertama, itu adalah kompetensi kepribadian. Yang kedua adalah kompetensi sosial. Yang ketiga, kompetensi pedagogik. Dan yang keempat, kompetensi profesional. Untuk UKG itu biasanya yang keluar adalah pedagogik dan profesional. Tapi saya ingat banget tahun kemarin saya ikut tes SKB keguruan, kepribadian dan sosial juga dapat. Itu dapat soal nomor 2 atau nomor 3. Ada beberapa soal yang membahas tentang kepribadian dan juga kompetensi sosial. Oleh sebab itu kita harus tahu keempat-empatnya. Yang pertama, kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian yaitu pribadi tenaga pengajarnya atau pendidiknya atau gurunya. Seorang guru itu harus memiliki kemantapan dan stabil, harus dewasa, harus arif, berwibawa, dan juga harus memiliki jiwa tauladan yang baik. Yang pertama, seorang guru diharapkan memiliki kestabilan dan kemantapan karena harus berhadapan dengan peserta didik yang justru biasanya memiliki kondisi yang berbeda terhadap guru. Peserta didik berbeda-beda sifatnya, sikapnya, kayak gitu. Dan menurut usia juga kalau misalnya di SD kalau usia SD lebih senang bermain, SMP bermain belajar, SMA lebih gampang untuk diberitahu, itu beda-beda. Makanya untuk jadi guru itu harus mantap dan juga harus stabil terlebih dahulu. Hal yang sama juga dituntut kedewasaan diri. Selanjutnya, dengan kemampuan itu diharapkan guru dapat secara arif dan berwibawa memberikan contoh yang baik kepada murid. Kekuatan guru itu adalah menyajikan dirinya sebagai model. Model adalah sesuatu yang bisa dicontoh. Itu berarti hal penting utama yang diajarkan guru adalah menjadi pribadi yang baik. Jelasnya adalah sebagai pribadi yang matang, bisa mengarahkan siswa agar menjadi pribadi yang lebih baik pula, kayak gitu. Jadi seorang guru harus memberikan contoh, memiliki kepribadian yang baik, tidak hanya mengajar ya. Ini masuk kompetensi kepribadian yang berasal dari dalam diri guru itu sendiri. Supaya apa? Supaya peserta didiknya bisa mencontoh, melihat gitu bahwa gurunya baik. Makanya juga peserta didiknya juga dapat diarahkan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Lanjut yang kedua, itu adalah kompetensi pedagogik. Pedagogik ini yang bakal banyak dibahas di SKB biasanya. Kompetensi pedagogik itu erat kaitannya dengan kemampuan akademik. Ini meliputi beberapa hal. Yang pertama adalah memahami peserta didik. Maksudnya di sini guru itu perlu mengenal dengan baik siswanya. Siswa adalah subjek, karena itu guru tidak mengajar papan kosong, tetapi pribadi yang memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Hal ini harus dikenal dengan baik. Nah, maksudnya gini, memahami peserta didik. Peserta didik itu berbeda-beda. Ini kaitannya dengan kemampuan akademik. Peserta didiknya beda-beda. Ada peserta didik yang bisa belajar hanya dengan cara audio, ada yang bisa dengan visual, ada yang malah
bisanya audiovisual. Dan ada yang suka bermain, jadi kita harus kenal, harus paham peserta didiknya itu seperti apa. Dan ketika proses belajar mengajar, eh, banyak cara. Kalau misalnya pakai metode ini tidak bisa, kita memakai metode lain. Kalau model model pembelajaran juga banyak, itu adalah mendukung atau membantu kita untuk memahami peserta didik itu seperti apa. Biasanya kalau sudah biasa mengajar itu kita dapat mengenali peserta didiknya seperti apa, dan tujuannya adalah biar kita tahu, bisa lebih mengarahkan kemana, cara apa sih yang bisa dan cara apa sih yang sesuai untuk mengajarkan peserta didik ini. Yang kedua adalah merancang pembelajaran. Merancang pembelajaran. Guru dapat merancang pembelajaran karena tujuannya adalah untuk tahu gitu tata urutan apa yang harus diajar, apa aja apa aja isi dari pembelajaran tersebut. Gunanya adalah agar dalam pelaksanaan pembelajaran itu diharapkan sesuai dengan kebutuhan siswa gitu. Jadi proses pembelajarannya tidak sia-sia. Setelah proses pengajaran, maka guru perlu mengadakan evaluasi. Evaluasi itu sendiri bertujuan untuk mengetahui apakah hal yang diajarkan itu sudah diterima dengan baik atau belum diterima dengan baik oleh siswa-siswa yang kita ajarkan. Evaluasi itu dapat memberikan gambaran menyeluruh. Dari evaluasi dapat diketahui kemampuan siswa. Selain itu, juga apakah guru telah mengajar secara tepat atau tidak. Dari sinilah baru kita bisa baru ada munculnya tindakan lanjutan di evaluasi. Apa kalau sudah tercapai bagaimana, dan kalau sebelum tercapai itu bagaimana. Kalau di kemampuan akademik, evaluasinya ada beda-beda ya, tergantung pembelajarannya. Ada yang secara lisan, ada yang secara tulisan atau ulangan kayak gitu. Kalau misalnya tidak berhasil, diadakan remedial dan lain-lain. Tergantung prosesnya saat itu. Selanjutnya adalah kompetensi profesional. Profesional berasal dari kata profesi. Dari sisi profesionalisme, ada dua hal yang dituntut dari guru, yakni menguasai substansi ilmu terkait dengan bidang studinya. Untuk hal ini, kemampuan membaca menjadi hal yang sangat mendasar. Guru membaca akan selalu mengaktualkan pengetahuannya, sehingga ia dapat memberikan arahan yang benar dalam kegiatan belajar dan juga mengajar. Maksudnya gini, ini kan profesionalisme, berarti profesi. Guru sebagai tenaga pengajar itu nggak cuma mengajar gitu dalam kaitannya. Guru itu menyampaikan. Kalau membaca itu tidak hanya membaca, diharapkan dia gurunya mampu memiliki kemampuan aktual berkaitan dengan substansi ilmunya masing-masing. Misalnya di guru matematika dia juga memahami, guru bahasa Indonesia juga memahami ini pelajarannya, dan guru yang lain juga memahami pelajaran atau bidang studi yang diampuhnya. Jadi ketika menyampaikan materi, guru itu tidak hanya membaca apa yang ada di textbook, apa yang ada di buku, tapi memberikan contoh, dan cara membaca juga itu harusnya baik, harus disampaikan dengan baik. Guru yang membaca akan selalu mengaktualkan pengetahuannya, sehingga ia dapat memberikan arahan yang benar dalam kegiatan belajar dan mengajar. Bisa gini, kalau peserta didik ngebaca sendiri buku cetaknya dengan dibacakan oleh guru atau diterangkan langsung oleh guru, itu penyampaiannya akan berbeda, akan lebih lebih nyambung yang mana? Biasanya lebih nyambung yang gurunya sampaikan. Itulah kompetensi profesional yang dimaksud. Untuk hal ini, kemampuan membaca itu menjadi hal yang mendasar. Dalam kaitannya dengan profesionalisme, ada hal yang lebih mendasar. Guru tidak hanya sekedar menjadi penyampai informasi tadi yang saya sampaikan, tidak hanya sebagai penyampai informasi dari buku cetak. Ia tidak sekedar membaca. Yang harus dilakukan adalah guru perlu mengadakan penelitian tindakan kelas,
Tujuannya agar dapat memperoleh pembaruan yang diperoleh dari evaluasi guru dengan ruang lingkup konkretnya apa. Disinilah profesionalisme guru tersebut diuji. Itu yang dimaksud dengan kompetensi profesionalisme atau kemampuan sesuai dengan profesinya, sesuai dengan terkait dengan bidang studi guru tersebut. Lanjut, yang keempat adalah kemampuan sosial. Dari sisi sosial, ada 3 hal penting yang perlu dikembangkan guru. Yang pertama, komunikasi dan bergaul secara efektif dengan peserta didik. Guru kaitannya langsung dengan peserta didik, karena itu yang diajarkannya. Guru harus mampu atau dapat bergaul dengan siswa. Ia tetap menjaga wibawa, tapi ia pun tidak menjaga jarak yang terlalu jauh dengan siswa. Jadi dia bisa menyesuaikan siswanya gitu. Bisa menyesuaikan siswanya seperti apa, komunikasi dua arah. Jadi dalam proses belajar mengajar pun siswa menghormati dan juga apa yang disampaikan guru itu tersampaikan dengan baik. Yang kedua, komunikasi juga dengan sesama pendidik dan juga tenaga pendidikan. Maksudnya sesama guru. Sesama guru seprofesi perlu dilakukan komunikasi. Seseorang guru itu perlu gaul dengan temannya. Hanya dengan demikian ia dapat memperoleh informasi yang baik demi meningkatkan keilmuannya, kayak gitu. Atau kalau misalnya guru, kita tahu ada LPMP, ada MGMP, kayak gitu. Persatuan Guru Mata Pelajaran. Itulah di situ kita bisa bergabung, jadi komunikasi juga untuk dengan sesama pendidik dan juga tenaga pendidikan ataupun sesama guru yang beda-beda studi di sekolah itu diperlukan untuk memperoleh informasi yang baik demi meningkatkan keilmuan yang kita punya. Itu yang dimaksud nomor 2. Ketiga, pada akhirnya diperlukan komunikasi dan gaul dengan orang tua atau wali dan juga masyarakat. Hal ini penting karena dengan itu guru akan mendapatkan input dan masukan. Guru hanya mengajarkan siswa dalam konteks masyarakat. Lewat komunikasi dengan masyarakat dapat terjalin sebuah hasil yang saling memuaskan. Guru juga dapat menghasilkan sesuatu sebagaimana yang diharapkan masyarakat. Pada sisi lain, masyarakat juga terlibat dalam proses pendidikan itu sendiri. Jadi, guru itu perlu memiliki kemampuan sosial, harus bisa bergaul dengan peserta didik, harus bisa menyesuaikan, harus bisa dengan sesama pendidik maupun orang tua atau wali dan juga masyarakat yang ada di sekitar sekolah gitu. Itu yang diperlukan. Jadi tadi apa aja kesimpulannya? Ada di awal, persyaratan yang harus dimiliki oleh guru ada 4, kepribadian, ada 4 kompetensi pendidik yang harus dipenuhi oleh guru. Yang pertama tadi kepribadian. Kepribadian kita simpulkan kaitannya dengan pribadi. Guru harus baik, harus memiliki pribadi yang baik untuk sebagai contoh oleh muridnya. Yang kedua adalah sosial. Nggak urutannya. Yang kedua tadi pedagogik. Pedagogik kaitannya dengan akademis, kaitan dengannya dengan keilmuan. Yang ketiga adalah sosial, sosial dengan masyarakat. Yang keempat dengan profesional atau profesi atau bidang studinya masing-masing. Itu yang harus kompetensi dasar yang harus dimiliki oleh pendidik. Sudah.